Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada perdagangan sesi pertama hari ini ditutup melemah di posisi 6.808. Apakah pengumuman suku bunga Bank Indonesia siang ini akan mempengaruhi IHSG? Kita bergabung bersama Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, sesi 1 akhirnya indeks ditutup melemah dan kalau saya lihat sebetulnya nilai transaksi masih sangat kecil dibandingkan rata-rata harian ya, hanya sekitar 4 triliun. Apakah memang investor masih ada di Bursa Efek Indonesia atau sudah lebih banyak lagi yang berlibur, Jessica? Ya, Leo dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi pertama ini turun 0,1%, lebih tepatnya di level 0,18%, di level 6.808 dengan trading value atau nilai transaksi saat ini baru mencapai 4,1 triliun. Betul sekali, Leo, ini tidak seramai biasanya, yang biasanya ini sudah mencapai 6 hingga 7 triliun pada perdagangan sesi pertama. Kemudian memang para investor ini masih wait and see pada kebijakan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan disampaikan pada sore ini, yang mana analis memprediksi kalau ada kemungkinan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan di antara 25 hingga 50 basis poin. Ada yang menyampaikan kalau kemungkinan Bank Indonesia tidak seagresif pada bulan lalu yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin dan hanya akan menaikkan 25 basis poin. Hal ini sangat mungkin terjadi karena melihat inflasi di bulan November berada di level 5,42% secara year on year, dan analis menilai ini artinya untuk indikasi inflasi telah mencapai puncaknya, sehingga ada kemungkinan yang cukup besar untuk pergerakan atau kenaikan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin. Namun saat ini sebetulnya investor juga masih hati-hati, masih menunggu bagaimana kebijakan Bank Indonesia pada akhir tahun 2022 ini. Kemudian kalau kami memantau secara sektoral, pergerakan indeks harga saham gabungan ini melemah dikarenakan ada penurunan pada sektor non-cyclical sebesar 0,3%, kemudian industri dasar melemah 0,29%, dan juga energi yang melemah 0,25%. Dan kalau kita memantau pergerakan indeks harga saham gabungan cukup berbeda dengan pergerakan bursa di Asia. Kami memantau untuk pergerakan bursa Asia sejak tadi pagi hingga saat ini memang masih berada di teritori positif. Yang pertama, kami memantau untuk Nikkei yang menguat 0,5%, kemudian ada Hang Seng yang menguat 2,59%, dan juga Straits Times yang menguat 0,57%. Memang untuk pergerakan bursa regional masih sama dengan pergerakan bursa secara global. Ini dikarenakan ada sentimen positif dari Amerika Serikat, yaitu terkait dengan indeks kepercayaan konsumen di Amerika Serikat pada bulan Desember ini berada di level 108,3, atau ini lebih tinggi dibandingkan pada bulan November yang posisinya di level 101,8. Ditambah di bursa Asia kita juga mendapatkan kabar positif terutama dari Tiongkok, yaitu saham pengembang properti Tiongkok yang menguat signifikan. Ini disebabkan Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok ini menjanjikan kebijakan yang mendukung industri real estate-nya. Dan kami juga memantau kalau ada beberapa saham di Tiongkok yang menyebabkan pergerakan bursa secara regional ini juga optimis. Seperti Logan Group ini yang naik 7,38%, Country Garden ini diperdagangkan 0,75% lebih tinggi, dan juga CFI Holdings ini juga menguat 4,55%. Dengan adanya pertimbangan sentimen tadi, analis memprediksi untuk pergerakan indeks harga saham gabungan hingga perdagangan sesi kedua nanti masih ada potensi penguatan. Ini masih menunggu bagaimana kebijakan Bank Indonesia, dan kita akan terus pantau apakah benar Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin atau akan lebih agresif sebesar 50 basis poin. Maka dari itu analis memprediksi untuk pergerakan hingga perdagangan sesi kedua nanti setidaknya akan ada di rentang 6.830 hingga 6.850. Leo. Kalau nanti Bank Indonesia benar menaikkan seperti yang Anda laporkan barusan, Jessica, kenaikan sekitar 25 basis poin, kira-kira dampaknya kepada nilai tukar rupiah seperti apa pada siang ini?
Ya, Leo dan pemirsa, kalau kami memantau pergerakan nilai tukar rupiah cukup berbeda dengan perdagangan tadi pagi. Kalau tadi pagi nilai tukar rupiah mampu menguat 0,1%, pada saat ini nilai tukar rupiah melemah tipis 0,05% di level 15.596. Dan betul sekali, memang investor saat ini masih hati-hati dan masih menunggu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia karena melihat ada potensi kalau Bank Indonesia di satu sisi tidak akan agresif, akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin karena melihat inflasi yang berada di level 5,42% pada bulan November 2022 lalu. Namun masih ada satu hal lain, yaitu adanya kemungkinan kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin. Hal ini mempertimbangkan bagaimana The Fed yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin dan juga pada pekan lalu menyampaikan pernyataan yang hawkish untuk tahun 2023. Sehingga masih melihat dan juga investor hati-hati apakah benar Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan tidak agresif atau justru masih tetap agresif seperti bulan November lalu. Maka dari itu, seiring dengan menunggunya hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, untuk perdagangan nilai tukar rupiah ini diprediksi akan ada di rentang 15.560 hingga 15.620. Selain itu kami juga memantau pergerakan harga komoditas. Yang pertama ada pergerakan harga emas. Untuk emas COMEX ini menguat 0,19%, posisinya di level 1.828 dolar per troy ounce-nya. Sedangkan untuk minyak mentah dunia, WTI, ini terpantau menguat 0,56%, posisinya di level 78,73 dolar per barrelnya. Sedangkan Brent ini menguat 0,46%, posisinya di level 82 dolar per barrelnya. Untuk pergerakan harga minyak mentah dunia sendiri ini menguat dikarenakan adanya permintaan dari Tiongkok yang semakin tinggi dan ini juga tercermin dari data impor minyak mentah Tiongkok terutama dari Rusia ini tercatat naik 17% secara tahunannya pada bulan November. Dan demikian Leo laporan kami dan kita akan terus memantau bagaimana jalannya perdagangan hari ini terutama sambil menunggu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Leo. Terima kasih Jessica Wulandari melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.